Halo sahabat senja semua, salam bahagia, selamat datang di channel YouTube dan Facebook Rumah Usia Senja. Apa kabar sahabat senja? Perkenalkan, nama saya adalah Senja. Sesuai namanya, channel Senja akan banyak menceritakan seputar kehidupan di usia lanjut. Video kedua ini dengan tema di masa tua kita nanti, tinggal sendiri atau bersama dengan anak-anak kita, mana yang lebih baik? Setelah mendengar cerita di bawah ini, banyak orang yang terdiam memikirkannya. Sahabat senja yang terkasih, pada waktu seseorang mulai pensiun, maka akan tinggal di rumah dan memiliki waktu luang begitu banyak dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, banyak orang tua memikirkan untuk kembali bekerja mencari uang untuk masa tuanya. Tentu, pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya. Namun sebagai anak, apakah Anda menyetujuinya? Pada umumnya berkata tidak. Sahabat setia senja, ada pertanyaan kedua. Tidak terasa, anak-anak sudah selesai sekolah, tumbuh besar, dan berkeluarga. Kemudian, mereka mulai memiliki banyak kesibukan dan mencari nafkah untuk keluarganya. Membesarkan anak, mengantar anak ke sekolah, dan lain sebagainya. Rutinitas kegiatan ini begitu sibuk dan memberatkan bagi mereka, sehingga membutuhkan bantuan kakek nenek untuk merawat cucu-cucunya. Di sisi lain, zaman sekarang ini banyak kakek nenek berkata, ingin mempunyai waktu sendiri untuk berjalan-jalan dan bertamasya. Nah, apakah anak-anaknya mendukung pendapat dari kakek neneknya? Kebanyakan anak-anak muda yang belum bisa mandiri berkata, tidak bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari kakek nenek atau orang tuanya. Sahabat senja yang terkasih, berdasarkan kebiasaan dari turun-temurun, setelah orang tua bekerja keras, membesarkan anak dari kecil hingga dewasa, dan kebahagiaan terbesar adalah merawat dan berkumpul bersama cucunya. Jadi, kenapa orang tua masih harus pergi bekerja atau wirausaha yang belum tentu kelihatan hasilnya? Sebaiknya, kebiasaan orang tua adalah tinggal di rumah saja, jangan pergi jauh-jauh. Setiap hari makan 3 kali, memelihara burung atau binatang kesayangan, serta pergi berolahraga pagi saja. Setiap hari baca koran, mengobrol dengan teman-teman. Jadi, kenapa orang usia lanjut masih harus bekerja lagi? Kalau orang tua sudah usia lanjut dan masih bekerja, apa kata orang? Dikira anaknya belum bisa mandiri atau menjadi anak yang tidak berbakti. Jadi sebagai anak pasti tidak mendukung orang tuanya untuk bekerja. Kalau melihat dari sudut lain, perlakuan semacam ini adalah sifat egois dari anak muda dan termasuk suatu hal perlakuan yang kejam terhadap orang tuanya. Seakan-akan hanya memenjarakan orang tua dalam rumah saja. Setiap hari menganggur, makan 3 kali sehari, dan menunggu pemanggilan pulang dari Yang Maha Kuasa. Kondisi yang sama bila diterapkan kepada anak-anak muda, apakah bisa melakukannya? Hanya menganggur setiap hari di rumah saja? Tidak ada anak-anak muda yang tahan dengan kondisi demikian. Sahabat setia senja, jadi usia 60 atau 70 ke atas, bila masih bekerja atas keinginan diri sendiri, apakah itu sesuatu hal yang buruk? Apakah menjadi suatu hal yang memalukan untuk anak-anaknya? Apakah takut dianggap sebagai anak yang tidak berbakti? Orang tua usia 60 atau 70 tahun masih bisa bekerja di luar adalah sesuatu kebahagiaan karena masih menjadi orang yang berguna, baik untuk keluarga maupun masyarakat. Dan anak yang bisa membantu mencari pekerjaan yang cocok untuk orang tua agar bisa merasa dihargai terus. Bukanlah termasuk anak yang tidak berbakti, malahan jadi sangat berbakti karena membuat orang tua menjadi berguna terus, baik di masyarakat maupun di keluarganya juga.
Tetapi orang tuanya tinggal sendirian juga berbahaya. Sahabat setia senja, di Semarang ada orang tua usia 70 tahun ke atas tinggal sendirian di rumah. Tiba-tiba suatu hari tetangganya mencium bau busuk dari rumah tersebut dan melaporkannya kepada polisi. Setelah polisi datang dan mendobrak pintu rumah tersebut, terciumlah bau busuk yang menyengat hidung. Setelah melalui pemeriksaan dokter, diketahui orang tua tersebut sudah meninggal 2 bulan lebih. Apakah orang tua tersebut tidak mempunyai anak? Ada, tapi anaknya bekerja di luar kota dan jarang pulang ke rumah. Jadi sulit dibayangkan, ternyata orang tua ada yang anaknya pun, karena anaknya jarang berkomunikasi dengan orang tua. Jadi setelah orang tuanya meninggal pun tidak ada yang tahu. Malahan yang tahu pertama kali adalah tetangganya. Di Indonesia, kejadian orang tua yang tinggal seorang diri di rumah juga banyak sekali ceritanya. Tidak ada saudara-saudara yang memperhatikan. Bahkan kalau orang tua tersebut sakit kanker, maka orang tua tersebut pergi berobat sendirian. Setelah meninggal pun tidak ada orang yang mengetahuinya. Kejadian orang tua semacam ini banyak terjadi, dan lebih parah lagi kondisinya kalau orang tua tersebut tidak suka bersahabat, bergaul, hidup seorang diri, makan sendirian, kesepian seorang diri. Sahabat senja yang terkasih, setelah melihat cerita di atas, kita akan melihat cerita kedua, yaitu orang tua pengembara yang rela meninggalkan kampung halamannya, lingkungannya, sahabatnya, dan pergi merantau bersama anaknya ke kota lain. Ini salah satu ceritanya. Ada seorang nenek yang berusia 63 tahun, memiliki 3 anak yang tinggal di provinsi yang berbeda. Sehingga nenek ini terpaksa setahun bisa berpindah 4 kali ke provinsi yang berbeda untuk membantu anak-anaknya yang membutuhkan bantuannya. Nenek mengatakan bahwa dia seperti pemadam kebakaran. Dia akan pergi ke tempat di mana anak-anak membutuhkan bantuannya. Padahal, di sisi usianya, nenek ini ingin sekali tinggal dan pergi ke tempat yang disukainya. Kampung halamannya, teman-temannya, dan saudara-saudara lainnya. Tapi, tidak bisa, karena anak dan cucunya tidak bisa ditinggal, tidak bisa mandiri tanpa bantuan orang tuanya. Banyak anak muda berpikir, kebahagiaan terbesar dari kakek nenek adalah bisa menggendong cucunya dan menemani cucunya sampai besar. Sebenarnya, pendapat itu tidak sepenuhnya benar di mata orang usia lanjut. Sahabat senja yang tersetia, ada seorang nenek 67 tahun yang tinggal di Klaten karena ingin membantu anaknya dalam merawat cucunya di Surabaya. Jadi, nenek ini meninggalkan pasangannya di Klaten dan pergi ke Surabaya untuk merawat cucunya. Padahal nenek ini kakinya sakit dan juga ada penyakit jantung. Tapi demi anaknya, dia rela menahan sakit untuk membantu merawat cucunya. Sedangkan anaknya yang muda tidak mengerti kondisi kesehatan orang tuanya. Tetap meminta nenek untuk tinggal bersamanya merawat cucu-cucu. Jadi setiap hari selain melakukan pekerjaan rumah tangga, memasak, menyapu, dan merawat cucu, sisa waktunya nenek ini hanya seorang diri di dalam kamar, merindukan pasangannya yang di Klaten, lalu merasa kesepian dan susah tidur. Setelah dibawa ke dokter, ternyata mengalami penyakit depresi. Ada lagi cerita kedua yang agak mirip, di mana seorang nenek yang tinggal bersama anaknya, merawat cucunya sejak lahir hingga usia 3 tahun. Pada awalnya nenek merasa sudah cukup untuk mendampingi anak dalam merawat cucunya dan merasa sudah mulai ringan bebannya. Tetapi ternyata anaknya kembali melahirkan anak kedua. Maka nenek ini kembali terus mendampingi anaknya untuk merawat cucu yang kedua. Bagi yang pernah punya anak akan tahu bahwa pekerjaan merawat anak sejak bayi adalah sangat berat dan sangat melelahkan. Meskipun kondisi kesehatan nenek dalam kondisi yang lemah dan banyak penyakit, tapi demi anaknya,
nenek merahasiakan penyakit itu agar bisa tetap merawat cucunya, sehingga dalam beberapa tahun ini berat badan nenek menjadi lebih kurus 20 kilo dan ternyata mengalami depresi berat. Cerita dan kejadian seperti ini adalah sangat banyak dalam masyarakat kita. Jadi, bisa dibayangkan penderitaan para orang tua pengembara di mana mereka berkorban banyak sekali. Meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan teman-temannya, dan hidup kesepian di kota lain. Ketika anaknya sepulang kerja, juga dalam kondisi capai, tidak sempat mengajak orang tuanya mengobrol, membuat orang tua ini semakin hidup dalam kesepian seorang diri di kota lain. Walaupun anaknya ada di sampingnya, tapi tidak ada mengajaknya mengobrol. Seakan-akan orang tua ini hanya kos di rumah anaknya saja. Dan masa tua nenek ini hanya dihabiskan dengan penderitaan seorang diri, menjadikan dirinya berkewajiban sebagai suster bagi cucu-cucunya. Sahabat senja yang terkasih, jadi para orang tua sayangilah diri sendiri dan rencanakanlah masa tua kalian sendiri sebaik-baiknya, sehingga bisa menikmati ciptaan Tuhan yang indah ini dan bahagia selalu. Jadi, tugas utama orang tua adalah merawat dan mendidik anaknya sehingga menjadi orang yang berguna di masyarakat. Bukan untuk merawat dan menjaga cucu-cucunya. Karena kondisi kesehatan tubuh yang terus merosot, yang tidak baik untuk orang tua tersebut. Sahabat senja yang setia, sampai di sini dulu cerita dari Senja. Dukungan dari semua sahabat setia Senja dalam bentuk like dan subscribe serta komentar yang ada akan membuat Senja terus-menerus bersemangat untuk membagikan cerita menarik ini kepada sahabat Senja yang terkasih di dalam menghadapi usia senja ini. Salam bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.